Pendengar yang budiman, hari kiamat adalah kepastian yang telah Allah janjikan dan pasti akan terjadi. Hari di mana manusia merasakan ketakutan yang begitu menyeramkan. Pada hakikatnya, kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat adalah agar supaya manusia mampu menjadikannya sebagai bahan muhasabah bagi kehidupan yang dijalani. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkannya lebih awal agar supaya manusia tersebut juga sadar bahwa dunia beserta isinya akan sirna dan ada masanya. Dijelaskan bahwa pada saat itu bumi, gunung-gunung dibenturkan dan langit terbelah. Maka pada hari itu terjadi kiamat dan menghancurkan semua makhluk yang ada. Dijelaskan dalam firman-Nya Quran surah Al-Haqqah ayat 13 sampai dengan ayat 16. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa terhadap makhluk ciptaannya, maka segala sesuatu yang terjadi tentu di dalam kuasanya sendiri, serta mudah baginya. Manusia yang beriman tentu meyakini akan dahsyatnya hari kiamat nanti bila sudah waktunya tiba. Betapa tidak, gambaran mengenai hari kiamat dengan jelas dan gamblang termaktub dalam kitab suci umat Islam, yakni Al-Quranul Karim. Pada hari terjadinya kiamat dijelaskan bahwa di hari tersebut matahari dengan kuasanya digulung, kemudian gunung-gunung dihancurkan dan laut dipanaskan. Dijelaskan dalam Quran surah At-Takwir ayat 1 sampai dengan ayat 6. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan. Hari kiamat adalah suatu kepastian, tetapi manusia juga tidak mengetahui kapan persisnya hari kiamat akan terjadi. Terjadinya hari kiamat adalah peristiwa yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan waktunya tiba. Manusia hanya dituntut untuk senantiasa beramal soleh semasa hidup di dunia. Dijelaskan juga bahwa pada hari kiamat langit akan terbelah, kemudian bintang-bintang jatuh berserakan, laut Allah jadikan meluap, dan kuburan-kuburan dibongkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Infitar ayat 1 sampai dengan ayat 4. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Langit dan bumi adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan selalu patuh terhadapnya, dan pada hari kiamat mereka akan diratakan, dan pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat dosa-dosa yang diperbuat. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Apabila langit terbelah dan patuh terhadap Rabb-Nya, dan sudah semestinya langit itu patuh apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Rabb-Nya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
Bumi dan gunung-gunung pada hari kiamat seperti debu yang berterbangan. Manusia bisa bayangkan betapa mengerikannya hari itu dan betapa dahsyatnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan ayat 6. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya hari kiamat itu tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dijelaskan bahwa bagi manusia yang ingin menyaksikan peristiwa kedahsyatan hari kiamat, maka cukuplah baginya Al-Quran dan Sunnah sebagai penjelas untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin menyaksikan peristiwa hari kiamat seakan-akan ia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah membaca firman Allah apabila matahari digulung dan apabila langit-langit terbelah. Hadis riwayat Ahmad. Maksud ayat dalam hadis tersebut adalah gambaran hari kiamat sudah sangat jelas dijelaskan dalam dua sumber utama umat Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, bagi mereka yang beriman dan menggunakan potensi akal yang diberikan, tentunya mereka dapat mengambil pelajaran darinya. Pergantian bumi dan langit pada hari kiamat juga dijelaskan dalam firman-Nya Quran surah Ibrahim ayat 48. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Setelah hari kiamat terjadi, manusia kembali dibangkitkan dan akan dikumpulkan di satu tempat di alam akhirat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengulangi kehidupan baru manusia dan memperlihatkan amalannya semasa di dunia dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 104, pada hari kami menggulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Setelah para makhluk dibangkitkan, Allah mengumpulkan mereka di lapangan yang sangat luas untuk menunggu hari keputusan dalam kondisi tanpa alas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Pada saat tersebut matahari didekatkan sehingga cucuran keringat mencapai 70 hasta, dan setiap manusia akan berkeringat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, matahari didekatkan kepada manusia di hari kiamat sehingga jarak antar matahari dan mereka sama dengan jarak 1 mil, sehingga manusia berkeringat sesuai dengan kadar amal mereka. Sebagian mereka ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai lututnya, di antaranya juga ada yang sampai pinggangnya, dan ada juga yang sampai ditenggelamkan oleh keringatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya sampai ke mulutnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada hari kiamat juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa dialah satu-satunya raja semua makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan menggulung langit dengan tangannya, kemudian berfirman, akulah sang raja, di manakah raja-raja bumi? Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar yang budiman, ketika hari kiamat sudah terjadi beserta dengan kedahsyatannya, maka perjalanan manusia yang selanjutnya adalah mereka akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya dahulu. Bagi mereka yang memiliki amalan yang cukup, sudah semestinya kemudahan akan didapati,
Tapi sebaliknya, bagi mereka yang semasa hidupnya tidak dimanfaatkan dengan baik, maka sudah barang tentu kesulitan di hari tersebut akan mereka dapati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membuka hati dan jiwa kita agar senantiasa bisa mempergunakan sisa usia yang diberikan untuk beribadah kepadanya. Demikian uraian singkat ini. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai yang positif bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.